Saya sih mimpinya putri sama putra itu liganya seimbang. Justru ini sebenarnya tantangan. Karena saya perempuan, masuk ke dalam perbasi, terus putrinya nggak jalan. Jadi aneh. Ada nih persepsi basket wanita di Indonesia tuh seperti dianaktirikan. What up? What's going on, everybody? Welcome back to our YouTube channel, Court Divas with Bling on the Court. Seperti biasa, buat teman-teman yang baru ngeklik video ini adalah channel khusus untuk ngebahas basket putri Indonesia. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. As usual, saat ini di episode kali ini kita udah kedatangan tamu yang spesial banget, seseorang yang cukup sibuk dengan schedule-nya. Tapi hari ini kita punya kesempatan untuk menghadirkan beliau dalam video kali ini. Langsung aja kita sambut Ibu Sekjen PP Perbasi kita, Ibu Nirmala Dewi. Selamat siang, Mbak Nirmala. Apa kabar? Baik. Jadi kita masih mau maskeran atau iya, boleh? Boleh. Karena di syuting kita, di semua episode kita selalu melakukan tes dulu. Kita melakukan SOP untuk pandemi corona ini. Jadi nggak apa-apa Mbak, kita buka aja yuk. Maskernya nggak apa-apa ya. Biar pada jelas ya, dengar suara kita ya. Sekalian bisa lihat, mungkin Divas yang nonton video kali ini mungkin bertanya-tanya, oh Sekjen Perbasi kita siapa sih sekarang gitu. Nah saat ini kita mau tampilkan, kita mau mengenalkan dan kita juga mau berdiskusi lebih tepatnya gitu Mbak Nirmala. Siap. Oke, sebelum kita mulai, udah pastinya profil Mbak Nirmala sendiri boleh diceritain sebelum menjadi Sekjen Perbasi kesibukannya seperti apa Mbak? Kalau saya sih memang dari dulu kalau berorganisasi ya, memang di dunia olahraga aja, nggak jauh-jauh dari dunia olahraga. Artinya gini, 2009 saya belajar tentang mengelola satu multi event olahraga di Laos. Waktu itu ada SEA Games Laos 2009. Kemudian 2011 kita ada SEA Games juga, kita sebagai tuan rumah di Jakarta dan Palembang. Asian University Games, kemudian Islamic Solidarity Games, dan sampai yang endingnya kemarin terakhir 2018 Asian Games. Ya, itu perjalanan saya belajar mengelola sebuah event, multi event olahraga, baik di luar maupun di sini. Kemudian ya nggak jauh-jauh dari olahraga, saya bilang tadi. Passionnya sendiri Mbak Nirmala emang suka olahraga atau memang dari kecil saya memang pelaku olahraga juga atau gimana Mbak? Saya emang suka olahraga ya. Olahraga ini ngajarin kita banyak hal. Sportivitas ada di olahraga. Terus kita diajarin untuk bagaimana sih kita tuh supaya kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita cenderung lebih kepada punya jiwa pantang menyerah. Betul. Itu ada di olahraga. Jadi pendidikan itu saya pakai banget dan saya aplikasikan pada kehidupan, pada urusan yang lain, walaupun bukan urusan olahraga. Misalnya urusan bisnis, urusan apa, itu saya pakai. Jadi fair play, sportif, once lu kalah atau nggak goal dalam urusan bisnis ya udah. Betul. Nggak pakai yang lain-lain kan di olahraga gitu kan, nilai-nilai yang kita junjung ya. Betul. Nah itu yang bikin saya tertarik banget, tetap stay di olahraga. Keren banget, itu filosofi yang sebenarnya emang dianut oleh banyak orang dan kebetulan kita dari dunia olahraga tuh punya kelebihan seperti itu ya Mbak. Benar. Jadi di saat kita pensiun pun juga semua ilmu itu pasti ke bawah gitu kan Mbak Nirmala. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak Nirmala, apa sih yang membuat Mbak Nirmala mau menjadi Sekjen Perbasi itu apa? Ini sesuatu yang menantang ya. Sebenarnya gini, kalau ngomongin bola basket, kan kalau kita lihat hasil survei bola basket itu sekarang nih uber-uberan sama badminton, ada di posisi 2 setelah sepak bola. Betul. Ya kan? Jadi ini sesuatu, kenapa sih bola basket tuh nggak bisa, industrinya kenapa belum jalan, belum maksimal? Baru hanya kalangan-kalangan tertentu saja. Kalau kita bicara sepak bola, kalau lu ke daerah-daerah, orang tuh udah bangga banget punya si klub A atau si klub B. Kalau di basket, punya jersey timnas sampai hari ini belum terlalu maksimal. Dan ini satu tantangan buat saya. Kenapa nggak bisa? Harusnya bisa. Nah, ini yang bikin saya tertarik. Saya tertarik karena di situ ada tantangan. Jadi kayak harusnya bisa, ada apa, pengen tahu, dan
pengen ngegebrak itu. Sejauh ini Mbak Nirmala udah ada di Perbasi, apa yang akhirnya Mbak Nirmala menyimpulkan, oh ternyata basket tuh problemnya ini, oh ternyata basket tuh perlu ini, apakah udah ada di titik itu apa belum Mbak? Saya sih udah bikin beberapa catatan ya, tapi mungkin saya nggak share di sini. Cuman jadi PR kita, dan kita juga di Perbasi udah mulai bikin tim khusus, gimana untuk marketing, gimana untuk prestasi putra dan putri dan sebagainya. Pembinaan sampai ke daerah-daerah itu juga penting. Wow, gitu. Berbicara tentang Perbasi nih, saya juga dengar sebelumnya Bu Nirmala aktif di PSSI kalau nggak salah ya, dan ada di satu klub namanya Sriwijaya FC. Ada nggak Mbak kesamaan dalam mengurus sebuah tim sepak bola dan mengurus tim basket? Kesamaan? Ya. Rata-rata olahraga hampir sama semua. Cuman sepak bola itu dia ada grassroots-nya kuat. Saya berapa kali dipanggil polisi. Oh ya? Iya. Gara-gara supporter berantem. Oke. Sepak bola sampai begitu. Jadi kalau lu bikin rules, supporter bisa bikin rules sendiri. It's happen di sepak bola. Bola basket, untungnya ini nggak sebegitunya. Jadi saya lebih bisa fokus energinya buat urusan industri dan prestasi. Oke. Gitu. Pengalaman yang Mbak Nirmala punya di sepak bola dengan sekarang ada di basket, apakah itu memudahkan semua proses atau memang di basket problemnya beda lagi sih, ya memang tidak serumit ngurus sepak bola, tapi basket tuh punya, ada nggak hal yang membuat Mbak Nirmala tuh kayak ini khas banget sih cuman ada di basket gitu? Ya, setiap olahraga ada ciri khasnya masing-masing. Ada problemnya masing-masing juga. Banyak hal-hal menantang sendiri yang spesifik gitu. Di bola basket, saya ngelihat begitu nyemplung, wah, ini ada persoalan-persoalan klasik di basket yang sebenarnya bisa banget kalau kita hand in hand kerja bareng untuk kita dobrak, untuk kita gerakin. Ada banyak. Menarik nih. Sebenarnya kalau misalnya mau ngomong problema yang sama, mungkin di olahraga lain pun juga problemnya pasti kurang lebih ada di sektor putri. Nah sekarang kita berbicara lebih detail lagi tentang problem basket putri itu. Kalau Mbak Nirmala sendiri gitu, Mbak Nirmala mengetahui prestasi terbaik di bola basket Indonesia kita di tim putri ini apa Mbak? Mungkin Mbak Nirmala masih mencoba untuk melihat situasi juga atau gimana? Tim putri lumayan loh sebetulnya. Kalau kita mau lebih fokus, tim putri ini punya potensi besar. Secara prestasi memang kita di sektor putri itu nggak jelek sih, kita selalu bawa pulang medali di beberapa SEA Games terakhir ya Mbak ya? Betul, dia punya potensi besar. Kalau kita mau bicara jujur, tim putri lebih punya potensi besar. Cuman kan saya tadi bilang, justru ini sebenarnya tantangan. Karena saya perempuan, masuk ke dalam Perbasi, terus putrinya nggak jalan, jadi aneh buat saya. Semua orang akan bertanya nih, maksudnya Bu Nirmala sebagai perempuan kok kayak nggak ngelihat ke bagian putri, pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Saya harus juga mikirin putrinya, karena mereka harus seimbang olahraga ini. Betul. Dan kalau kita lihat potensi, saya buka peta potensi, putri sangat berpotensi. Makanya saya ketika putri menaturalisasi satu pemain untuk memperkuat timnas, itu yang saya kejar duluan. Meskipun timnas putra juga ada PR sendiri kan, tetapi putri juga harus berprestasi karena peluangnya besar. Betul. Kalau bicara tentang peluang timnas putri kita sih, saya yakin grafiknya kemungkinan besar nggak turun ya, mudah-mudahan ya Mbak ya. Tapi kalau kita turun sedikit ke bawah ke liga profesional, kita turun lagi sedikit ke liga yang levelnya SMA, gimana pandangan Bu Nirmala sendiri? Mengenai putri? Tentang putri ya. Kita memang masih banyak PR di situ justru. Kalau secara timnas, ya itu jadi PP Perbasi yang punya PR ya. Tetapi kalau yang bawah-bawah, daerah-daerah, itu
sebagai sesama perempuan, ini jadi gender nih ya. Tapi nggak apa-apa ya, sebagai sesama perempuan. Kenapa saya juga bertanya, nggak terlalu hidup liga-liganya? Ini jadi pertanyaan saya juga. Padahal peminatnya juga banyak. Betul, peminatnya banyak banget. SD Peminat kita banyak, tetapi bisa jadi turun juga peminatnya. Iya. Kalau kita sebagai pembina olahraga itu, kitanya nggak bantu dorong. Betul. Dengan cara apa? Dengan cara menghidupkan liga-liganya, kompetisi-kompetisi daerah. Ya. Nah, saya juga akan bunyikan ini pada Rakernas besok, bahwa daerah-daerah juga harus punya. Maksud saya kompetisi-kompetisi putri ini harus dimulai. Betul. Tapi memang mungkin untuk tahap awal kita lihat per wilayah, gitu. Ya tapi itu internal Perbasi. Ya. Cuman semangatnya kita sih memang harus jalan. Gitu Putri ya. juga harus hidup. Kalau untuk kompetisi profesional sendiri, menurut Mbak Nirmala sejauh ini, ya kita tahu kompetisi terakhir yang ada adalah Sri Kandi Cup. Ya. Tanggapan Mbak Nirmala sendiri tentang liga tersebut gimana, Mbak? Apakah udah cukup atau memang harus dibantu lagi? Gimana, Mbak? Saya sih mimpinya putri sama putra itu liganya seimbang. Jadi itu mewakili jawaban. Kalau apakah Sri Kandi sudah bisa apple to apple sama IBL, kan lebih tahu. Iya. Ya. Kalau saya mimpinya mereka harus seimbang. Oke. Ngelihat peminat, ngelihat jumlah perempuan lebih banyak. Harusnya basket perempuan ini bisa lebih maju. Tapi harus ada yang gini ya, kalau lu pengen promosiin satu event sampai ke bawah-bawah, Nah, munculin dulu idola nasional. Oke. Munculin idola nasional dengan apa? Dari prestasi timnas. Saya pengen banget nanti di SEA Games putri sudah bisa meraih target maksimal. Target kita saat ini adalah medali emas. Pasti emas dong. Kalau kita ngelihat kemarin, harusnya kita bisa. Ya. Lalu kalau udah dimunculin dia sebagai juara SEA Games, nanti si icon-icon ini bisa kita mulai ajak sebagai idola barunya si pebasket putri. Benar. Dari situ nanti baru tumbuh. Remaja-remaja putri ngelihat idolanya, gue pengen kayak gitu. Nah, benar banget. Nah, Benar itu banget. yang saya pikir ini jadi masuk dalam grand design-nya Perbasi khusus untuk putri. Saya sendiri sih belum sempat ngobrol banyak dengan teman-teman di putri, tetapi ya karena sekarang lagi banyak terfokus event kita kan di FIBA Asia Cup dan World Cup, tapi itu jadi PR saya. Jadi dalam satu urutan list paling atas. Setelah 2 event itu. Mbak Nirmala, ada nggak pemain basket wanita nasional yang Ibu kenal saat ini? Secara permainan atau sering dengar namanya? Siapa yang Idola nyangkut? ya. Mungkin idola Mbak Nirmala. Basket perempuan. Iya. Yang nyangkut di memorinya Mbak Nirmala, ini jago banget nih pemain ini gitu. Saya kalau nyebutin Sherly Mardani boleh nggak? Boleh banget, tapi sayang sekali dia panggilan pensiun. nama lapangannya. Ya nggak gini. Saya pengen kasih tahu satu hal. Kalau main basket, dia di lapangan dengan berbagai gelar juaranya. Setelah itu udah, ya itu dia pemain basket. Tetapi kalau dia main basket, setelahnya dia masih berjuang untuk basket. Dia main tidak di lapangan hijau, tidak di lapangan, tapi dia di pinggir lapangan, di balik layar, tapi dia tetap berjuang untuk basket. Kalau menurut saya itu legend, maaf bukan legend ya, saya bilangnya sih karena masih muda-muda juga kan. Kalau menurut saya itu pemenang yang sesungguhnya. Karena nggak banyak juga sih Mbak, orang-orang yang masih punya passion, masih punya kepedulian yang seperti Sherly lah saat ini.
Jadi orang-orang yang begitu yang dibutuhkan, yang kita butuhkan. Mereka sudah selesai, tetapi mereka masih tetap mau berjuang untuk basket kita. Betul. Iya kan? Sama dong. Ini dalam hal berjuang untuk basket putri kan. Iya, salah satu support dan untuk adik-adik ini sebagai kita. atas nama Perbasi saya appreciate sekali. Untuk teman-teman semua siapapun di tanah air ini yang memperjuangkan untuk basket putri Indonesia. Ya. Luar biasa. Oke, Mbak Nirmala, pertanyaan selanjutnya nih. Ibu pernah nggak sih nonton pertandingan basket wanita Indonesia sebelum pandemi? Dan menurut Mbak Nirmala gimana permainan putri kita sejauh ini? Kalau kita ngelihat dengan prestasinya mereka di SEA Games kemarin, menurut saya itu potensi besar. Potensi besar ya? Potensi besar. Sekarang yang saya ingin tanyakan ke Mbak Nirmala sih seperti kayak perlu nggak sih kita punya kompetisi profesional untuk putri kita, atau kita mau fokus aja di kelompok umur, atau kita mau fokus di level-level SMP, SMA. Setelah itu mungkin yang nggak tahu, mungkin langsung ada seleksi untuk tim nasional, atau kita punya tim nasional junior. Kalau Mbak Nirmala sendiri lihat gimana? Kalau udah bikin kelompok umur di usia-usia pemula, harusnya ada jenjang berikutnya. Ya. Kalau nggak kasihan mereka. Betul. Abis dari situ mereka mau ngapain, mau kemana? Jadi masih tetap perlu lah ya, bikin, Mbak ya? Harus Ya, banget. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang kayak siapa nih yang harusnya yang secara ideal untuk menjadi operator pertandingan? Karena kan kita tahu selama ini juga Sri Kandi itu berjalan atas karena memang dedikasi para pemilik klubnya sendiri aja gitu. Sedangkan kalau kita bicara di putra, memang sudah ada operatornya dan lain sebagainya. Kalau Mbak Nirmala sendiri ngeliat bagian itu gimana, Mbak? Kalau kita bicara harusnya IBL juga dia bisa bikin putra, putri, dan e-sport. Oke. Karena sekarang juga e-sport sudah mulai dipertandingkan di FIBA. Yeah. Harusnya. Tapi nanti coba kita komunikasi lagi, atau kalau kita coba tawarkan juga kalau ada beberapa teman-teman yang memang berminat untuk jadi operator liga ini. Betul. Sebetulnya saya bilang tadi, kita lihat dulu animo masyarakat. Caranya juga jangan dilepas gitu aja, harus kita konsepin yang betul. Betul. Mungkin selama ini kalau kita agak mundur sedikit gitu, Mbak, dari zaman kompetisi putri dari Kobanita, terus sempat ke WNBL. WNBL itu masa di mana kayaknya digabung sama kompetisi putra. Waktu itu mungkin masih dipegang sama NBL ya. Itu sebenarnya animonya lumayan bagus ya, maksudnya dari klub-klub putri juga mereka merasa memiliki sebuah perahu yang jelas dan memiliki kompetisi yang jelas, peraturan yang jelas. Nah, agak sedih sih kalau misalnya ngelihat sekarang memang belum ada lagi yang terpanggil untuk ngebantu kompetisi putri kita. Menurut Mbak Nirmala tanggapannya gimana? Saya kurang setuju kalau dibilang belum ada yang terpanggil. Oh, gitu? Sebetulnya sudah banyak. Oke. Sudah ada. Jadi apapun kita juga harus optimis. Oke. Karena kalau kami dari Perbasi, kita bilang bahwa iya belum banyak, belum apa, apalagi yang di daerah. Betul. Apalagi anak-anak remaja yang baru mau megang bola basket, dia denger ini. Betul. Jadi kalau untuk saya cenderung untuk ayo semua kita mulai. Ini cuma masalah kebijakan yang bisa dibikin, yang bisa digerakin sama PP Perbasi. Betul. Ajak teman-teman, nggak ada yang suka, nggak mungkin. Nggak mungkin, Mbak. Tidak ada yang mau, nggak mungkin. Sekarang kalau kita bicara sponsor, orang yang mau sponsorin Liga Putri, secara logika, market perempuan lebih gede. Lebih gampang dijual bukan sih, Mbak, kalau kayak gitu? Lebih gampang dijual Iya, marketnya. Kalau putra kan memang kelebihannya emang pemainnya cakep-cakep. Putri kita kurang cakep apa Mbak ya sekarang? Sekarang akhirnya yang banyak nonton putri, iya kan? Putri juga banyak nonton. Wah, pemain tuh cakep, pemain ini cakep gitu. Salah satu. Ini untuk masyarakat awam ya. Ya. Yang nggak terlalu punya ini banget sama salah satu klub. Tapi putri juga bisa banget. Putri bisa. Saya nggak bilang bahwa putri juga ada yang cantik-cantik atau apa, enggak. Putri ini lebih kalau kita bangun
dari sesama perempuannya, kedaerahannya. Betul. Ini dari Jawa Timur, ini dari Kalimantan, ini dari Sumatera. Itu kalau kita tumbuhkan dari semangat kedaerahan juga, mereka juga nonton. Menarik sih kalau misalnya kita bikin Liga Putrinya mewakili daerah masing-masing, mungkin itu lebih seru juga kali. Iya. Sebenarnya tinggal balik ke konsepnya aja gitu kali Mbak ya. Sama seperti sepak bola. Sepak bola itu yang klub-klub dari mana? Mewakili daerah. Betul. Sriwijaya FC itu dari Sumatera Selatan. Seluruh Sumatera pakai jersinya bangga. Kalau kita bangun begitu di basket putri, saya rasa sih, saya percaya, saya optimis kalau udah kayak gitu. Itu bukan suatu hal yang nggak mungkin sih. Divas mungkin juga tahu ya, siapapun yang nonton video ini, yang namanya basket itu sekarang udah ngeri sih Mbak. Udah masuk ke pelosok-pelosok daerahnya tuh udah lebih jauh lagi. Karena kan kita juga tahu program dari Perbasi juga memang untuk mencakup semua provinsi yang ada di Indonesia kan, dan itu sebenarnya udah cukup kelihatan efeknya. Dan mungkin kita dari pengamat, dari pendukung atau orang-orang yang ingin supaya basket putri kita tuh hidup lagi, udah nggak sabar kali ya Mbak, maksudnya untuk ngelihat itu kembali ada lagi gitu Mbak. Iya, benar. Jadi memang kita juga punya halangan satu, sekarang kondisi lagi pandemi. Tapi pandemik ini seharusnya juga bukan halangan-halangan banget. Betul. Kita bisa bikin momen ini sebagai momen promosi sekarang. Dengan podcast begini, dengan bikin video-video pendek tentang pemain-pemain putri. Betul. Yang dia ngajarin 1 menit bagaimana cara masukin bola, bagaimana tutorial basket gitu ya Mbak. Tutorial hanya 1 menit, itu kita share kemana-mana supaya mereka juga. Nah sekarang mereka nontonnya cuma di sini, di screen. Kan semuanya masih dari rumah, jadi semua masih mengandalkan internet, masih sering banget nonton YouTube, bener. Jadi kaum rebahan itu juga dia ngelihat, wah ternyata nih ada sesuatu yang menarik. Oke. Dikit lagi Mbak, jadi ada nih persepsi basket wanita di Indonesia itu seperti dianaktirikan. Kalau dianaktirikan, saya tidak melihat itu di Perbasi. Saya nggak melihat itu. Jadi kalau saya bicara putri, kalau dianaktirikan antar aja deh itu, gitu kan? Yang putra dulu saya nggak melihat. Tetapi saya mengakui bahwa kita belum punya tim kuat. Untuk ngerunning putri. Tim ini kita bentuk. Ini PR kita. Bukan cuma sekedar PR, tapi kita sudah mulai. Kalau kita lihat sekarang kan putri kita udah ini. Dan kalau kita ngelihat hasil di SEA Games kemarin, itu juga sudah membuka mata kita semua bahwa putri itu potensi sangat besar untuk dia berprestasi secara nasional, mengharumkan nama basket. Dan saya lihat juga teman-teman basket putri, baik yang masih ataupun yang tidak, mereka luar biasa loh. Banyak sih yang masih care dan masih semangat tuh sebenarnya banyak banget. Sangat. Mereka sangat bersemangat sekali untuk basket putri ini tampil. Dan mungkin ada juga banyak opini yang kalau mau jadi pengurus basket putri ya diambillah orang-orang yang udah pernah terlibat di dalamnya. Orang-orang yang paham lah maksudnya kekurangannya di mana, mungkin bisa dikombinasikan dengan ya orang-orang yang jago marketnya atau apa gitu lah. Ya harus kalau gitu. Dia harus ngerti dulu dan dia juga jago bagaimana cara menjual, menjual dari sisi angle yang mana sih putri ini supaya menarik buat orang. Itu strategi, boleh. Kita juga kalau main basket di lapangan kan pakai strategi gitu. Begitu juga bagaimana kita menjual Liga Putri ini supaya menarik. Ya harus dibangun image, strateginya seperti apa. Nggak bisa juga kita biarin gitu aja. Tapi begini kalau menurut saya, kalau sekarang ini saya optimis. Saya optimis bahwa Putri bisa bangkit kembali. Bisa bangkit. Amin. Saya optimis. Seneng nih ngelihat angin segar ya, maksudnya buat saya jujur ini adalah angin segar mendapat seorang pengurus Perbasi wanita, dan Mbak Nirmala ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak orang bertanya nih, Putri gimana, seperti itu Mbak. Nah terus harapannya Mbak Nirmala sendiri untuk basket secara keseluruhan kita tuh seperti apa Mbak?
basket secara keseluruhan. Jadi Perbasi saat ini sedang berjuang untuk membangun venue berstandar dunia di GBK. Ini yang lagi kita perjuangkan. Kenapa? Karena kalau kita tahu di daerah kan teman-teman semua udah pada tahu. Di daerah itu venue basket ada di setiap sekolah, hampir setiap sekolah di kota-kota, ya. Kemudian juga penyuka basket juga banyak. Tadi bilang kan bahwa di pelosok-pelosok juga banyak kan. Nah, lalu kalau kita tarik lagi jenjangnya, seperti kita menarik jenjang event tadi, venue kita nggak punya. Kita nggak punya venue berstandar. Kalau kita bicara venue kita di GBK, yang ada yang sekarang. Yang kalau basket itu ya, Pak? Saya pengen bikin anak-anak basket Indonesia, mereka bangga main home di venue yang berstandar dunia. Putra maupun putri. Mereka main, nih venue gue. Saya pengen bikin lawan kalau datang ke tempat kita, dia ngelihat venue kita dengan tatapan kagum. Merinding gitu kali Mbak ya? Merinding. Kalau perlu kita bikin mereka nggak pede. Betul. Iya kan? Kalau sekarang kalau kita main keluar, wah. Kita yang terpukau sama lapangan orang. Iya. Wah, gue belum punya. Kalau next, kita bisa balik. Mereka yang datang ke kita, mereka yang bangga. Dan saya juga punya harapan di situ. Putri kita juga bisa bertanding di situ. Amin, amin. Dalam kejuaraan yang bergengsi. Kita usahain. Kalau buat Bella tadi bilang bahwa itu adalah angin segar atau mimpi, buat saya itu adalah program. Oke. Kita kerjasama ya. Amin. Boleh Mbak. Oke, Mbak Nirmala Dewi, terima kasih banget waktunya. I appreciate your time dan kita Divas yang nonton semoga tercerahkan bagi yang suka bertanya-tanya tentang basket putri, karena di episode sebelumnya juga kita sempat mengundang salah satu legend Mbak Nirmala, ada seorang pelatih senior juga gitu dan masih concern juga tentang basket putri. Dan hari ini dengan datangnya Mbak Nirmala di video kami ini menjawab banyak pertanyaan. Dan Divas yang nonton pun juga kita berharap program dari Perbasi bisa lebih lagi meningkatkan prestasi di putri, bisa lebih menghypekan basket putri di Indonesia seperti itu. Thank you Mbak Nirmala waktunya. Sama-sama, terima kasih buat teman-teman putri pebasket tanah air, semangat. Karena sekarang kita percaya deh, suatu hari kalian-kalian semua pebasket-pebasket muda yang ada di seluruh pelosok negeri dimanapun berada pasti akan jadi bintang di nasional. Amin. Semangat, ada kita semua, ada Bella, ada saya, ada teman-teman semua di luar sana yang siap membantu kalian semua. Sukses. Thank you. Maju terus basket putri Indonesia. Oke guys, thank you so much for watching this video. Buat kalian Divas yang mungkin punya ide atau saran atau request mau menghadirkan narasumber atau membahas topik tentang basket putri yang seru-seru, boleh langsung komen di bawah. Oke, I'll see you in the next video. Saya Nova Bella Jemasi beserta tim yang bertugas hari ini mengucapkan thank you so much. We'll see you in the next video. Court Divas, we bling on the court. Bye-bye.